Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita sama-sama belajar di bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya kita sama-sama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, relasi dan fungsi ini Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama relasi terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjut dengan apa itu fungsi. Yang pertama adalah tentang relasi. Relasi itu nama lainnya adalah hubungan. Relasi adalah nama lainnya hubungan, dimana kalau diperjelas arti dari relasi itu adalah hubungan antara himpunan satu dengan himpunan yang lainnya. Ya, sekali lagi relasi itu adalah penghubung lah intinya mah. Penghubung antara himpunan yang satu dengan yang lainnya. Himpunan di sini sudah dijelaskan pada waktu kalian di kelas 7 bahwa himpunan itu artinya adalah kumpulan atau grup, sekumpulan, sekelompok. Misalkan grup memakai baju putih atau grup berambut pirang atau grup misalkan yang rumahnya di Bojong barangkali. Nah, itu yang dinamakan dengan himpunan. Nah, di sini Ibu punya contoh. Misalkan di sini Ibu punya nama-nama yaitu Maulana, Fertian, Sugito, dan Davian, menyebutkan warna kesukaannya. Nah, di sini sudah jelas katanya Maulana menyukai warna merah, Fertian menyukai warna biru, Sugito menyukai warna biru, dan Davian menyukai warna hijau. Nah, di sini memiliki dua himpunan. Nah, ada himpunan A, ada himpunan B. Mana himpunannya nih? Himpunannya yang pertama adalah himpunan siswa atau anak. Nah, di sini himpunan siswa atau anak sudah jelas anggotanya adalah Maulana, Fertian, Sugito, dan Davian. Kemudian himpunan yang kedua yaitu tentang himpunan warna. Nah, di sini berarti yang ini himpunan warnanya. Merah, biru, biru lagi, kemudian hijau. Nah, mana yang dinamakan relasi? Nah, ini yang dinamakan relasi, yaitu menyukai warna. Menyukai warna. Ya, ini adalah relasinya. Jadi ini adalah penghubungnya antara Maulana dengan warna, antara Fertian dengan warna, dan seterusnya. Nah, sudah jelas ya. Jadi relasi itu adalah hubungan. Ibu garis bawahi. Nah, ini yang dinamakan dengan relasi, yaitu menyukai warna. Bu, apakah selalu menyukai warna? Tidak, banyak. Ini hanya salah satu contoh. Misalkan Maulana memiliki hobi basket. Nah, berarti kan himpunannya Maulana dan basket. Nah, kemudian relasinya memiliki hobi atau hobi langsung juga tidak apa-apa. Seperti itu. Ibu lanjut yang kedua yaitu menyatakan relasi. Nah, menyatakan relasi tadi kan hanya sebuah kata-kata saja. Menyatakan relasi itu katanya bisa dinyatakan menjadi 3 atau bisa ditulis dalam 3 jenis. Yaitu yang pertama bisa ditulis dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Yang kedua diagram panah, yang ketiga diagram kartesius. Makanya ini masih berhubungan dengan materi yang kemarin yaitu menggunakan kertas berpetak untuk menggambarnya. Nah, yang pertama himpunan pasangan berurutan itu yang dipasangkan tadi. Katanya Maulana itu menyukai warna merah, Fertian menyukai warna biru, Sugito biru, Davian hijau. Nah, kita tulis. Di sini diberi kurung kurawal. Ini menyatakan suatu himpunan. Kurung kurawal namanya. Ya, tadi katanya Maulana itu pasangannya dengan merah. Fertian pasangannya dengan biru, Sugito pasangannya dengan biru, dan Davian pasangannya dengan hijau. Sudah selesai. Hanya dipasangkan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, yang kedua diagram panah. Dipasangkannya dalam bentuk diagram. Kita punya A dan B. A itu adalah himpunan siswa. Yang B adalah himpunan warna. Siswanya siapa saja? Maulana, Fertian, Sugito, Davian.
warnanya merah, biru, dan hijau. Kita pasangkan lagi seperti ini. Tuh contohnya. Nah, yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Yang namanya diagram Kartesius memiliki sumbu silang. Ada yang tiduran, ada yang berdiri. Tiduran namanya horizontal, yang berdiri namanya vertikal. Nah, yang tiduran biasanya ditempati oleh himpunan A atau daerah pertama, daerah asal. Kemudian yang berdiri ditempati oleh daerah yang kedua, yaitu daerah lawannya. Makanya di sini ditulis yang pertama itu adalah Maulana Fertian Sugito di sebelah yang mendatar. Kemudian untuk biru, hijau, dan merah ditempatkan di yang berdiri. Nah, ini adalah materi dari menyatakan relasi atau pengertian dari sebuah relasi. Nah, sekarang kita lanjutkan di contoh soalnya ya. Bagaimana caranya untuk mengerjakan soal-soal dari relasi dan fungsi. Nah, ini contoh dari relasi terlebih dahulu. Diketahui himpunan-himpunan bilangan A adalah 3, 4, 5, 6, 7 dan B adalah 4, 5, 6. Buatlah diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius dari himpunan A ke B yang menunjukkan relasi satu kurangnya dari dan faktor dari. Nah, di sini ada dua soal. Yang A relasinya satu kurang dari, kita buat satu dulu. Kemudian yang B faktor dari. Nah, kita coba yang pertama dulu ya. Yang A yaitu relasinya satu kurangnya dari. Diketahui begini, kemudian dijawab. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, diagram panah berarti dipasangkannya dalam bentuk diagram panah. A-nya anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian B-nya 4, 5, 6 dan relasinya nih ditulis di sini relasinya supaya lebih jelas. Relasinya adalah satu kurangnya dari. Maksud satu kurangnya dari itu apa? Nih, kita fokusnya ke yang B. 4 kurang 1 4 itu kurang 1. Mana yang kurang 1? Berarti kan 3. 5 kurang 1 berarti 4. 6 kurang 1 5. Sudah selesai. Kalau 6 kurang satunya dari siapa? Ya dari 7, tapi tidak ada. Ya, begini, sudah selesai. Hanya begini. Ya, kemudian dilanjutkan dengan himpunan pasangan berurutan tadi. Berarti 3 itu pasangannya dengan 4. 4 dengan 5. 5 dengan 6. Lanjut lagi diagram Kartesius. Nah, kalau tadi kan hanya sebuah kata-kata. Davian, kemudian nama-nama warna. Nah, untuk yang soalnya angka, ketika diketahuinya mulainya dari 3 dan kemudian jaraknya ini satu-satu semua kan? 3 ke 4 jaraknya 1, kemudian 5, 6, 7 jaraknya 1 semua. Maka ditulisnya mulainya dari 1. Karena kalau tengah-tengah mah ini kan 0 ya. Dimulainya dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini juga bebas sampai berapa aja. Yang penting ini angka-angka ini terpenuhi. Ini misalkan mau sampai 10 boleh, tidak apa-apa. Ya, ini juga sampai 10 tidak apa-apa. Terserah, pokoknya yang penting angka-angka yang bersangkutan di dalam soal ini masuk ke dalam diagram ini. Nah, jadi kita pasangkan lagi 3 ke 4. Sama tuh, sama seperti yang sudah kita pelajari. Ketemuan ya, 3 dengan 4 ketemuan. Dikasih noktah, dikasih bendol-bendol. Nih di sini titik ya, titik yang besar. Dan seterusnya. Setelah itu diberi garis ya. Disambung-sambungkan titik-titiknya. Ini baru yang relasinya satu kurangnya dari. Nah, kita coba yang kedua, yaitu relasinya faktor dari. Nah, relasinya faktor dari sama diketahuinya A, B dan C, A dan B, himpunan A dan B. Nah, untuk faktor dari alangkah lebih baiknya biar nggak bingung Ibu sih ya. Kalau Ibu biar nggak bingung, kita oret-oret dulu si faktor darinya. Nih, kan sama seperti tadi, kita acuannya ke yang B. Faktor dari katanya berarti dari siapa ya? Dari B kan? A ke B berarti dari B. Kita oret-oret nih. Faktor dari 4, 5, dan 6. Karena B-nya kan anggotanya 4, 5, 6.
Nah, faktor dari 4 itu kan 1 dikali 4. Kalau 2 berarti 2 dikali 2. Kemudian kalau 3 tidak bisa, ya sudah selesai. Hanya 1 kali 4 dan 2 kali 2. Maka faktor dari 4 itu 1, 2, 4. Kenapa ini 2-nya kan ada 2? Ditulis 1 saja karena angkanya sama. Yang kedua 5. 5 itu faktor darinya 1 dengan 5. Tuh. 6, 1, 6, 2, 3. Tidak ada lagi. Berarti selesai Bu, kan bisa 6, 1. Tapi kan sudah di sini. Sudah. Kalau angkanya sama tidak usah diulangi lagi. Hanya 1 kali saja. Maka untuk faktor 6 itu, faktor dari 6 itu 1, 2, 3, 6 anggotanya. Nah, baru kita tulis dalam bentuk yang tadi diperintahkan. Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Diagram panahnya. Katanya kalau 4 itu 1, 2, 4. Berarti kan di sini tidak ada 1 ya. Berarti kita mulai dari 2. 2, 1, 2, 4. Berarti 2 dan 4 masuk ke 4. 2, 3, 6 masuk ke 6. Kalau 5 masuk ke 5 saja. Tuh begitu ya. Nah, silakan kalian coba, silakan kalian isi untuk himpunan pasangan berurutannya dan diagram kartesiusnya. Tuh seperti itu. Ini adalah materi mengenai relasi. Hanya seperti ini ya. Nanti Ibu akan lanjutkan tentang fungsinya. Semoga kalian paham. Nah, yang ketiga adalah tentang fungsi. Nah, kita belajar lagi yaitu tentang fungsi. Kalau tadi relasi itu kan nama lainnya adalah hubungan ya. Hubungan antara himpunan yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada fungsi. Fungsi nama lainnya adalah pemetaan. Fungsi nama lainnya adalah pemetaan. Nah, di mana pengertiannya adalah sebuah relasi khusus, sebuah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan tepat satu anggota. Nah, sebuah relasi khusus, jadi anggotanya tuh hanya 1 kali saja, yaitu yang dinamakan dengan fungsi. Nah, kalau Ibu ringkas, biar supaya jelas, pengertian dari fungsi itu adalah no jomblo, no selingkuh untuk daerah asalnya. Jadi tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Loh, kok Bu begitu? Nah, kita coba lihat ya. Di sini misalkan ada pertanyaan untuk menentukan ini relasi ini fungsi atau bukan. Contoh yang pertama. Nih anggotanya. Ketika kalian menemukan gambar yang seperti ini disebut fungsi. Kenapa? Karena no jomblo, no selingkuh. Lihat, daerah asalnya, berarti kita fokusnya ke A-nya saja. A, ada yang selingkuh tidak? Atau selingkuh itu memiliki 2 anggota? Tidak ada. Jadi ini tidak selingkuh dan juga tidak sendirian atau tidak jomblo. Maka ini dinamakan dengan fungsi. Yang kedua ini bukan fungsi. Kenapa? Karena lihat si B. Si B selingkuh. Dia beranggotakan 2 dengan 3. Kedua iya, ketiga juga iya. Maka ini kan dikatakan selingkuh nih, memiliki 2 anggota. Berarti bukan fungsi. Yang ketiga, bukan fungsi juga. Kenapa? Katanya jomblo. Siapa yang jomblo? C-nya. C-nya dia tidak memiliki pasangan. Jadi untuk relasi yang ini juga bukan fungsi. Yang ketiga ini fungsi. Loh Bu, katanya kalau jomblo ini bukan fungsi. Nah, kita ingat lagi, yang kita lihat adalah bagian A-nya saja atau daerah asalnya saja. Ketika daerah asalnya aman, tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang jomblo atau sendirian, maka ini tetap dikatakan fungsi. Walaupun di bagian B-nya ada yang jomblo, yaitu no jomblo, no selingkuh. Tuh seperti itu. Ini menyatakan fungsi atau bukan. Yang kedua,
Menyatakan domain, kodomain, dan reng. Domain itu adalah daerah asal nih tadi. Daerah asal itu nama lainnya adalah domain. Yang kedua kodomain nih. Kalau ini domain, yang keduanya kodomain. Yang ketiga namanya reng atau daerah hasil. Apa sih daerah hasil tuh? Daerah yang terkena anak panah. Jadi jawabannya daerah hasil tuh. Nih ada contoh nih. Misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya lihat. Tuh, berarti ini fungsi bukan nih? Ini fungsi ya, karena di bagian A-nya memiliki satu anggota semua. Tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang jomblo. Kalau ditanya domain, mana domainnya? Ya ini yang bagian A. 1, 2, 3, 4. Kodomainnya bagian B. A, B, C. Dan rengnya yang terkena anak panah. Nah ini kebetulan si bagian B. Jadi bagian B yang terkena anak panah. Bagian B-nya terkena anak panah semua. Maka rengnya adalah A, B, dan C. Untuk soal yang kedua, domainnya berarti 1, 2, 3, 4. Sama ini juga fungsi karena tidak ada yang jomblo di bagian A-nya atau di bagian domainnya atau daerah asal. Kodomainnya berarti A, B, C, D. Nah sekarang reng. Rengnya yang terkena anak panah berarti hanya A, B, dan C. B dan D. C-nya tidak ada. A, B, dan D. Tuh seperti itu. Ini yang dinamakan dengan fungsi. Menyatakan fungsi dan menyatakan domain atau kodomain. Satu lagi. Nah ini ortoretannya. Ini sudah mulai menghitung, yaitu menghitung nilai fungsi. Menghitung nilai fungsi ini rumus umumnya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh. Tuh, satu persatu. Ya, kita jawab. Jadi ketika kalian menemukan soal f.2x kemudian paket anak panah 2x min 2. Ini bisa kalian tulis atau kalian ganti. Tulisannya jadi begini. F dalam kurung x sama dengan 2x dikurangi 2. Nah, misalkan ditanyakannya F1, tinggal x-nya saja diganti 1. Kemudian dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah contoh dari sebuah fungsi atau menentukan nilai fungsi. Nah nanti ibu akan foto saja supaya kalian lebih paham, diulang-ulang kembali, dilihat lagi dan diulang kembali. Nah itu saja materi dari relasi dan fungsi. Untuk selanjutnya nanti ibu akan jelaskan ketika kita melaksanakan PTMT atau belajar di sekolah. Ya terima kasih, semangat belajar, semoga kalian paham.